Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tutorial pengoperasian Microsoft Office Word. Kebetulan saya memakai versi yang tahun 2013. Sebetulnya tidak masalah mau pakai tahun yang berapapun, karena akan sama. Kalau sekarang, kalau nggak salah ya, versinya udah ada yang tahun 2022 yang terbaru. Nah, mungkin yang pertama kita akan mencoba membuka programnya terlebih dahulu. Yang pertama klik Start. Kebetulan saya pakai Windows 11, maka tombol Startnya ada di yang kotak-kotak 4 ini. Kemudian kita coba klik Start, kemudian pilih All Apps, kemudian cari Microsoft Office. Cari Microsoft Office. Nah, ini udah ada yang 2013, kemudian cari Word 2013. Nah, ini. Nah, ini ketika sudah diklik yang Word 2013, maka ini ada tampilan blank dokumen, ada welcome to Word, ada single space, ada snapshot kalender. Tapi biasanya kalau teman-teman akan memulai pekerjaan, biasanya kita akan memilih yang blank dokumen. Nah, ini ada recent. Recent itu dokumen yang pernah kita pernah kita bikin, kemudian kita simpan. Biasanya suka muncul dari yang paling terakhir dibuka. Ini yang paling terakhir dibuka, kemudian yang paling ke bawah yang paling lama dibuka. Kita coba klik blank dokumen. Nah, di blank dokumen ini teman-teman ikutin kursor saya ya. Kursor saya di blank dokumen. Ini lembar kerja, Di lembar kerja itu ada yang namanya quick access. Nah, ini quick access. Gunanya ini undo, membatalkan undo, ini yang undo-nya gitu. Kemudian ini tombol save untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan, menyimpan hasil ketikan teman-teman yang sudah dikerjakan. Kemudian ini tab menu. Tab menu ini yang ini nih, ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference, ada my links, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini semuanya untuk memudahkan pekerjaan teman-teman semua sih sebetulnya. Dari mulai home, insert, design, page layouts, reference, my links. Namun ada yang sering dipakai dan ada yang jarang dipakai. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini ada tulisan page 1 of 1. Ini tandanya halaman 1 dari satu lembar halaman. Kemudian ini 0 huruf. Tapi kalau teman-teman sudah mulai mengetikkan huruf, misalkan AD, maka biasanya nanti di sini muncul tanpa spasi 3 kata, 3 huruf, 3 karakter di halaman 1 kata. Kalau kita spasi, misalkan kalau kita spasi, muncul di sini tulisan 1 huruf, 1 word. Kemudian ada 1 misalkan. Nah, ini akan muncul 2 kata, 2 words. Nah, seperti itu. Mungkin ini dulu untuk cara membukanya. Kemudian kita akan coba bahas satu persatu di tab menu ini. Oke, dimulai dari tab home. Di tab home itu ada yang namanya clipboard. Clipboard itu yang ini nih, ada paste, yang papan sama kertas, ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Nah, biasanya untuk copy atau cut dulu nih, dari sini, dari cut. Ini sebetulnya sama kayak copy.
Maksudnya kalau copy itu menu ini berfungsi untuk diduplikasi atau mengcopy tulisan dari satu tempat. Duplikasi. Kemudian kalau cut ini fungsinya sama seperti copy, hanya saja file yang di-cut akan hilang. Contohnya, nah kalau paste berfungsi untuk meletakkan gambar atau setelah melakukan cut atau copy. Misalkan gini, kita blok dulu yang ada ini, kemudian kita mau copy terus kemudian mau diletakkan setelah satu, kemudian kita klik paste. Nah ini adanya muncul di sini gitu. Kemudian bedanya kalau cut, misalkan ini nih yang satu ini kita blok, kemudian cut, sebetulnya sama untuk mengcopy juga, tetapi yang satunya ini dihilangkan, kemudian kita pastekan di setelah ada yang kedua ini. Nah ini jadi sama mengcopy kembali tapi dihilangkan gitu, kemudian dimunculkan lagi di tempat yang semestinya menurut teman-teman gitu. Nah seperti itu. Mungkin itu aja yang sering dipakai dari clipboard. Kemudian untuk selanjutnya ada tab font. Nah ini font itu dari mulai yang ini nih, tulisan Calibri body, kemudian sampai yang ini penghapus ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menghapus style yang sudah digunakan di dokumen teman-teman, kemudian di direset ulang atau dinormalkan kembali gitu. Nah seperti itu. Nah kita akan bahas satu persatu. Font ini biasanya mengatur format huruf yang digunakan seperti jenis huruf yang digunakan, jenis cetak, ada bold, ada italic, ada underline, ada strike through, ada subscript, ada superscript, kemudian merubah warna huruf dan warna latar huruf yang beberapa format huruf lainnya gitu. Kita akan coba teman-teman. Nah yang ini ada satu. Ini ya kita mulai praktek. Misalkan ini kita akan merubah jenis fontnya. Kita blok terlebih dahulu ini yang ada satu. Kita coba ganti fontnya. Bentar, kita geser dulu biar kelihatan. Nah kita blok lagi, kita coba ganti fontnya menjadi Times New Roman. Nah ini ada perbedaan dari yang asalnya Calibri. Nah Calibri kayak gini, kemudian diganti ke Times New Roman, jadi berbeda, agak sedikit berbeda. Kemudian nah kita coba ke Adobe Caslon Pro Bokeh. Nah ini agak bold, agak hitam. Tapi biasanya yang formal itu biasanya di Times New Roman. Kemudian untuk ukuran fontnya biasanya 12. Nah ini untuk yang normal dan resmi atau formal. Kemudian fungsi yang ini ada bold, kita klik ini jadi hitam. Kita diklik lagi yang B ini, tulisan ini bold, ini jadi biasa lagi. Kemudian ini italic untuk memiringkan huruf. Nah seperti itu, ini jadi miring. Kemudian ada underline itu untuk memberi garis bawah. Biasanya sering dipakai kadang-kadang untuk tanda tangan. Jadi di sini nama jelas, misalkan nama saya Ari Akbar, di bawah nomor induk misalkan, atau nomor induk kepegawaian dan lain sebagainya. Di atasnya tanda tangan, seperti itu.
seperti itu untuk underline. Kemudian ini strike through itu biasanya untuk memberi garis di tengah-tengah. Kalau tadi garis bawah, kalau yang ABC garis tengah itu untuk membuat garis di tengah. Kemudian kalau yang ini subscript biasanya untuk tipe small, misalkan gini nih. Kita klik X, kemudian angka 2. Kita blok yang 2-nya, kemudian kita klik yang subscript ini subscript. Nah, jadi angka 2-nya lebih kecil. Atau misalkan X pangkat 2 misalkan. Kita klik lagi 2-nya. Kita blok lagi 2-nya, kemudian kita pindahkan ke superscript. Nah, ini jadi X pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini text effect biasanya kita pilih dulu effectnya mau seperti apa. Misalkan yang ini kita klik, kita tulis tuh, kita perbesar biar kelihatan. Nah, seperti itu. Tapi ini jarang dipakai, soalnya kita seringnya pakai yang formal mah. Kalau formal biasanya yang normal aja gitu, gak ada text effect dan lain sebagainya. Paling untuk memberi warna teks, misalkan jadi merah atau jadi kuning dan lain sebagainya. Kalau ini untuk menghapus efek yang sudah kita berikan tuh menjadi normal kembali. Kalau di HP itu biasanya di reset ulang. Nah, jadi setelan pabrik. Nah, ini jadi ke ininya fontnya juga berubah kembali jadi ke Calibri. Kemudian ukurannya menjadi 11 kembali. Nah, ini setelah kita klik yang clear all formatting. Nah, mungkin itu aja sih yang sering dipakai. Lanjut ke paragraf. Nah, di paragraf itu ada yang namanya bullets. Bullets itu biasanya seperti ini. Kita contohin aja langsung biar ngerti. Misalkan kita mau buat poin-poin penting. Kita mau buat poin penting, misalkan yang pertama apa ya, misalkan mau masak, kita mau beli sesuatu gitu, misalkan beli satu sayur bayam 2. Poin kedua mau beli telur kemudian poin ketiga kita mau beli keju. Nah, kayak gitu. Untuk penomoran juga sama. Ini numbering sama juga kayak tadi, misalkan telur 2, sayur bayam 3, keju. Nah, kayak gitu. Kalau ini mungkin yang numbering tapi ke pinggir. Kita coba saja tes, sama juga. Nah, seperti itu. Terus ini untuk mewarnai
mewarnai juga, misalkan tes 1 2 3 4 5 6 kita blok dulu, kemudian kasih warna kasih warna hitam. Nah, ini untuk mewarnai backgroundnya, jadi belakangnya itu warna hitam. Kalau dinormalin lagi kita keputihkan. Kemudian ini spacing itu kalau kita enter, nah jarak antara paragraf 1 ke 2 itu dinamakan line spacing. Misalkan ini 1,0, ini 1,15, ini 1,5, ini 2,0, ini 2,5, ini 3,0. Nah, ini jarak paragrafnya aja sih. Jarak paragrafnya tergantung teman-teman inginnya yang seperti apa gitu. Itu aja. Mungkin itu aja yang sering dipakai, yang lainnya agak jarang. Kemudian ini untuk misalkan kalau di tabel, teman-teman bikin tabel, di insert tabel, kemudian tulis sesuatu. Nah, agar rapih biasanya saya suka no border. Misalkan kalau mau bikin kop surat, nah seperti itu. Tapi nantilah kita contohkan.